percis terbalik. Saya inginnya A, saya nggak mau A, malah saya pilih A. Saya inginnya A, saya malah pilih B. Untuk apa? Menata hidup saya, menata batin saya, supaya jangan cari yang enak-enak dulu. Yang kedua, maka lihat di sini, lakukan berkorban untuk sesuatu yang lebih mulia. Lakukan sesuatu untuk orang-orang yang Anda sayangi. Berikan waktu. Karena saya sekarang sedang senang berbicara tentang apa yang sedang ramai, yaitu apa? Strawberry generation, strawberry parents. Anda tahu strawberry itu? Strawberry itu ditanamnya di tempat yang khusus, bagus. Kalau sudah berbuah bagus, tapi kegesek sedikit mudah hancur. Sama, anak-anak sekarang itu dididik dari orang tua yang mapan, dari orang tua yang sangat melindungi anak-anaknya. Memang hasilnya apa? Anak-anaknya pintar, hebat, berbakat, tetapi nggak kuat, nggak tangguh, mudah putus asa. Kebentur sedikit, nangis. Kebentur sedikit suami istri inginnya cerai, putus. Ini bukan kehendak Tuhan. Ya. Begitu rentan, begitu mudah hancur. Kenapa? Karena tidak terbiasa dengan penderitaan. Saya ingat sekali bahwa sejak kecil dididik oleh ayah yang begitu keras. Tidak ada kata kalau saya salah dihukum, itu sudah pasti. Dihukum dulu. Dan ayah saya adalah tipe ayah yang selalu membanding-bandingkan. Ayah saya tipenya otoriter. Kalau ayah sudah bersabda, saya tidak bisa melawan sedikit. Maka saya lebih takut pada ayah daripada pada Allah. Allah masih bisa minta maaf, ayah dihajar dulu. Dan ayah itu selalu mengatakan apa? Membandingkan dengan 3 adik saya yang pintar-pintar. Dan memang mereka pintar. Dan ayah selalu berkata, kowe iki kok wis gede, bodoh, nomor 1 ora dadi contoh kanggo adik-adikmu. Saya cuma diem, malu. Dan yang paling bodoh dalam hidup saya katakan matematika. Dan ayah itu kalau udah berhitung, semua anak-anaknya langsung 3 tambah 3, 6, 3 tambah 4, 7, 5 tambah 5, 10. Dan bagian saya 7 tambah 3, 10. Saya coba kok, sabar. Saya harus hitung dulu. Saya nggak bisa. Memang itu kelemahan saya. Dan adik-adik saya semua kebanggaan ayah. Sampai ayah itu selalu mengatakan karena bodohnya saya benci dengan ayah. Saya tidak suka dengan ayah. Itu yang membuat saya terluka dengan ayah. Tetapi apa? Untungnya ada ibu. Ibu adalah sosok yang selalu dekat dengan mata. Oh, nggak apa-apa. Bodoh-bodoh juga anak ibu. Harus ada yang bodoh supaya ada yang pinter. Oh, kata saya, oh bener ya bu ya. Jadi aku nggak apa-apa bodoh ya kok bu. Ya nggak apa-apa, asal jangan selama-lamanya ya kok. Dan karena saking bodohnya ayah itu selalu mengatakan kok, kowe yang jawab sweet. Utak mungkin gini kok. Aja mungkin utak ini. Terus saya tanya, kenapa aku di sini? Karena aku ingin jawabnya sweet. Kadang-kadang tersesat lagi kok dan salah. Maka saya, oh ya. Saya sadar, oh Tuhan salah menempatkan otak saya. Itu, saya percaya sekali otak saya didengkul, saudara-saudara. Sampai suatu saat saya waktu di seminari, saya jadi kiper, saya pernah adu penalti. Dan yang nendang teman saya itu kenceng banget, percis kena kepala saya. Saya masuk ke dalam gawang, bolanya keluar.
Dan kami menang, saudara-saudara. Dan saya masuk valet, itu tempat sakit. Dan waktu sakit, valet datang dokter. Dokter periksa, dokter kamu hebat ya, ditendang sekeras itu nggak geger otak. Kata saya, dok nggak mungkin dok, otak saya di sini dok. Kata saya mau diantemi, geger otak dok, ini yang paling berharga dok, kata saya. Maka betul, kalau saya sudah tidak bisa pakai kepala saya pakai dengkul saya. Untuk apa? Untuk berlutut. Saya berdoa kepada Tuhan gitu. Jadi saudara lihat di sini, saya tahu bahwa penderitaan saya membuat saya kuat, membuat saya tidak mau kalah, membuat saya tidak mudah berkata tidak mudah berkata nggak bisa, enggak, saya harus bisa. Saya dengan teman-teman saya, apalagi kalau ada kenal Uskup Bandung, itu satu kelas sejak SD dengan saya. Beliau itu kalau belajar cepat sekali. Beliau itu kalau belajar butuh 1 jam. Saya 1 jam tidak dapat apa-apa. Saya 5 jam baru bisa mengerti. Ya saya ikutin. Dia cepat, ya udah nggak apa-apa. Dia memang pintar, ya sudah. Saya memang butuh lama, saya belajar, saya tekunin, saya nggak mau kalah. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi setelah jadi romo? Beliau diangkat menjadi uskup. Saya kagum, Monsinyur. Saya kagum dengan Monsinyur. Lalu saya tanya, Monsinyur pernah ziarah nggak ke Yerusalem? Belum, Eko. Kamu kok 4 kali Monsinyur ziarah? Berarti kamu hebat ya? Eko. Karena bodoh jadi hebat, Monsinyur, kata saya. Lalu saya tanya, Monsinyur sering ke Vatikan ya? Sering rapat. Eko jalan-jalan, Monsinyur. Jadi Bapak Ibu, lihat, bangunlah anak Anda untuk menjadi pribadi apa yang kuat. Jangan mudah menangis. Dan ada orang tua juga yang mudah mengeluh, menangis. Sedikit-sedikit marah pada Tuhan. Sedikit-sedikit Tuhan tidak adil. Maka ingatlah bahwa penderitaan itu menguatkan kita. Jangan takut menderita. Pada saat Anda menghindari penderitaan, justru Anda makin sakit. Maka sama, pada saat Anda merasa hidup perkawinan begitu berat, capek, merasa sendirian, bertahanlah. Bukan lepaskanlah. Karena pada saat Anda bertahan, justru Anda akan mendapatkan buah berkat, buah kekuatan. Yang berikutnya adalah apa? Hidup itu pilihan. Bukan ditentukan oleh nasib, takdir, enggak. Saya ingat orang Indonesia itu sering menjadi playing victim gitu. Sedikit-sedikit terjolimi, teraniaya. Saya ini orang yang menderita. Saya menjadi seperti ini akibat dia. Ini orang yang menjadi orang yang tidak bertanggung jawab untuk hidup dia. Waktu saya kecil, saya berdoa, Tuhan, ubahlah dunia. Sampai saya dewasa, dunia tidak berubah. Setelah menikah, saya berdoa, Tuhan, ubahlah orang-orang yang dekat dengan saya, pasangan saya, anak-anak saya. Setelah hampir tua, istri saya, anak-anak saya tidak berubah. Setelah tua, saya berdoa, Tuhan, ubahlah saya. Dan akhirnya, semua berubah. Jadi saudara yang terkasih, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau hidup kita hanya berkata, saya bahagia kalau dia begini, dia begitu, Anda sampai kapanpun menderita. Maka bagus sekali ada doa kerendahan hati. Kata-katanya begini, Tuhan ajarkan aku untuk berani mengubah hal-hal yang dapat kuubah. Apa yang dapat kuubah dalam hidupku? Diri saya. Betul atau tidak? Itu yang bisa kuubah. Dan menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah dalam
dalam hidupku. Siapa yang tidak bisa berubah? Pasangan Anda, anak-anak Anda, tidak bisa Anda ubah. Dan berikan kebijaksanaan untuk membedakannya. Jadi saudara-saudariku, sekali lagi saya menekankan apa? Di dalam kehidupan kita harus sadar bahwa kehidupan kita hanya berjalan dengan benar kalau kita mau sadar semuanya tanggung jawab saya. Maka akhirnya apa? Jadikan kita menjadi pribadi yang punya hati. Jadi kalau orang sudah biasa menderita, tahu bahwa penderitaan ini menjadi Allah, saat Allah membentuk saya, dan tahu bahwa di dalam kehidupan ini saya harus memilih kehidupan, tidak pernah boleh menjadi korban, saya bertanggung jawab. Kalau saya sampai tidak bahagia hidup saya, itu karena saya, bukan karena orang lain. Bukan karena Allah tidak memberkati, enggak, karena saya tidak mau diberkati. Kenapa sampai saya tidak punya jodoh? Bukan karena Allah tidak pernah memberikan jodoh, Anda tidak pernah mau membuka hati. Seringkali saya jengkel dengan orang-orang, ekspektasinya terlalu tinggi. Sudah jelek, dia mencari pasangan yang ideal. Buset, kata saya tuh, ngaca coy, ngaca. Turunkan target kamu. Ada laki-laki sudah cebol, kecil, jelek, lalu dia berkata, Romo, saya kalau mau cari pasangan yang putih, tinggi, semampai, nanti malaikat maut, kata saya, datang untuk kamu. Jadi perhatikan di sini bahwa di dalam kehidupan kita harus menjadi pribadi yang apa? Bertanggung jawab, tahu menentukan bahwa hidup saya tergantung saya, batin saya, hati saya. Dan yang ketiga adalah apa? Orang-orang yang demikian akhirnya adalah orang-orang yang sadar bahwa dia punya hati, tergerak oleh belas kasihan. Dan yang terakhir, apa yang saya mau katakan, sadarlah hidup itu rahmat, pemberian dari Tuhan. Maka kalau hidup itu rahmat, pemberian Tuhan, kita harus sadar. Kita harus tahu kapan kita memberi, kapan kita menerima, kapan kita menikmati, kapan kita kehilangan. Harus siap. Tidak ada di dalam kehidupan yang selama-lamanya Anda pegang. Dan. Suatu saat akan kehilangan. Akan kehilangan. Anda gagah, perkasa, besar, berapa tahun lagi Anda akan ambil. Saya tidak mendoakan, tapi itu yang terjadi. Saya setelah besar ini, setelah jadi romo, saya melihat ayah saya yang dulu begitu keras menghajar saya dan melukai saya. Sekarang sudah renta, jalan juga sudah susah. Saya berkata, saat pembalasan kan. Akhirnya saya suka, ya Tuhan, saya bisa seperti ini karena ayah membentuk saya keras. Saya tugasnya apa sekarang? Mencintai ayah. Anda tahu, mengampuni ayah berat bagi saya. Saat dimana saya harus mengampuni ayah, saya datang pada ayah. Karena ini disuruh oleh dosen saya. Saya akhirnya berkata, saya ingat, saya anak yang jarang dipeluk oleh ayah. Maka suatu saat pada saat kita retret bersama, saya berkata, ayah, boleh saya memeluk kamu? Oh boleh. Beliau berdiri dan saya memeluk ayah. Saya tidak lepaskan. Saya diam. Dan akhirnya apa? Ayah berkata, ini pelukan yang terindah yang saya dapatkan. Lalu saya berkata, ya ayah, saya sekarang apa? Saya bahagia. Dan apa yang terjadi setelah saya berdamai dengan ayah? Begitu banyak hal yang baik dari ayah yang muncul dalam memori saya.
Saya banyak menghargai kehebatan ayah. Sekarang ayah tinggal sendirian. Saya senangkan beliau. Kemarin tiba-tiba saya datang. Dia mengeluh, kok saya sakit ini, sakit itu. Ya sudah Pak, yuk kita makan-makan. Dan saudara-saudara, sakitnya hilang saudara-saudara. Hanya karena diajak makan-makan oleh anaknya. Apa yang beliau ingin diperhatikan? Beliau ingin ngobrol, beliau ingin cerita. Saya dengarkan. Saya ingat dulu waktu kecil pun harus cerita dan ayah mendengarkan saya. Mengapa sekarang tidak? Kenapa saya lakukan itu? Saya tidak mau menjadi orang yang menyesal. Setelah ayah meninggal, baru saya menangis, tolol saya ini. Kenapa enggak selama hidup saya perlakukan ayah dengan kebaikan? Saya tidak mau. Maka kemarin pada saat Sinja, saya datengin ayah. Saya bawa angpau. Uang saku saya 3 juta rupiah coy. Habis-habisan. Saya berkata, ayah, saya bahagia. Kau sudah menjadi ayah saya yang terbaik. Lalu saya beri angpau. Lalu ayah berkata, ojo, kowe iki romo kurang gede. Ojo tapi dimasukkan celana. Lalu saya berkata, ojo kok ditompo. Saya berkata, gak boleh nolak rezeki cah. Apa saya mau katakan? Bapak Ibu, dalam kehidupan ingat, ini berjalan untuk siapapun. Jangan pernah menunda kebaikan. Jangan pernah menunda pertobatan. Jangan pernah menunda kasih. Kalau Anda mau menjadi seperti Kristus, di saat Anda tergerak, lakukanlah. Memang berat. Untuk menjadi baik itu tidak gampang. Maka Bapak Ibu, mari kita lihat apakah kedekatan kita dengan Allah berpengaruh dalam hidup kita. Aku semakin mampu mengampuni dan mengasihi orang yang tak layak saya ampuni, tak layak dikasihi. Paling berat, paling susah mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Susah sekali untuk mencintai seorang anak padahal sudah begitu besar, sudah dididik baik-baik, disekolahkan mahal-mahal. Dia tidak pernah eling pada orang tuanya. Anda nunggu dia telepon, Anda nunggu dia mengunjungi Anda, dan dia tidak pernah mengunjungi Anda dan Anda sakit hati. Salah, kunjungi anak Anda, telepon anak Anda. Anda akan berkata, masa orang tua yang duluan? Pertanyaannya, apa yang salah? Yesus berkata, kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa gunanya orang yang tidak punya Tuhan pun melakukan hal yang sama? Jadi walaupun Anda orang tua, Anda mengharapkan anak Anda baik dan mereka tidak menjadi baik, lakukan kebaikan kepada mereka. Anda akan berbuah sukacita, damai. Bukan hidup dengan kemangkelan, kejengkelan. Orang teko-teko, Sinja orang teko sekali, Anda akan stroke modal. Kenapa? Karena Anda hidupnya dengan kekesalan, kemarahan. Bukan dengan apa? Bukan dengan kerendahan hati. Tuntutan Tuhan adalah apa? Anda rendah hati. Dan apa? Apakah aku semakin kuat beriman dalam penderitaan? Maka saudaraku, saya akan menghadirkan seorang Citra Skolastika yang mempunyai pengalaman dalam hidupnya. Bagaimana seorang pribadi dengan sosok anak Tuhan
pernah jatuh, pernah mengalami keterpurukan, pernah mengalami dia tidak mampu apa-apa, tapi toh akhirnya bagaimana akhirnya Tuhan mengangkat dia. Bagaimana Tuhan membuat dia bisa bangkit kembali. Kita akan mendengarkan ceritanya. Saya panggil ya Mbak Citra untuk maju ke depan. Kita beri tepuk tangan untuk Citra.